Di sebuah rumah, tinggal keluarga Ibu Rina dan Bapak Damar bersama anak perempuannya. Anak Rara yang berusia 3 tahun. Beberapa bulan terakhir, Rara sulit makan, lebih suka jajan, dan berat badannya tampak sulit naik. Ibu Rina merasa khawatir, lalu perawat keluarga melakukan kunjungan rumah untuk memberikan asuhan keperawatan. Oke teman-teman, sebelum melakukan kunjungan, kita sebaiknya baca dan pahami dulu ya data keluarga pasien. Dan untuk permasalahan sendiri, ini ada ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh yang berhubungan sama kurang minat makanan. Ya, baik, untuk alat yang akan dibawa sudah dipersiapkan, buku catatan, poster gizi anak dan juga PMS, serta timbangan nanti jika diperlukan. Oke, terus untuk tujuan kunjungan kita kali ini, kita nanti akan mengkaji pola makan anak, terus edukasi mengenai kesehatan gizi untuk anak 3 tahun, serta nanti kita akan edukasi juga untuk orang tuanya supaya memantau berat badan di posyandu. Bisa kita berangkat sekarang ya? Oke. Waalaikumsalam. Selamat pagi, permisi dengan rumahnya Ibu Rina? Iya, betul, dengan saya sendiri, Bu Rina. Oke, sebelumnya ini kami perawat dari Puskesmas Banyumas ya Bu. Saya Devi dan ini rekan saya Danisa dan juga Bella. Oke, berarti ini silahkan masuk. Terima kasih. Terima Bu. Oke, selamat datang ya Mbak di rumah kami. Di sini saya izin kenalin dulu kali ya, soalnya lagi ramean. Kita lagi ngumpul ya. Ini adik saya, ini ada ibu saya, bapak saya, terus ini suami saya sama kakak. Oke, jadi selamat pagi ya Bapak Ibu dan juga keluarga. Kami perawat dari Puskesmas Banyumas yang sebelumnya juga sudah memastikan jadwal sama Ibu Rina untuk melakukan visit atau kunjungan rumah gitu. Jadi sesuai pengajian sebelumnya sudah ditemukan data kalau adik Rara ini tuh berat badannya nggak naik-naik gitu ya? Iya, benar. Sama makannya susah juga gitu. Iya. Maka dari itu tujuan kami di sini nanti kita akan membantu adik Rara ya untuk mengedukasi tentang nutrisi supaya bagaimana sih caranya agar adik Rara ini makannya bisa lebih baik lagi gitu supaya bisa naik berat badan juga. Untuk waktu diskusinya kurang lebih 25 menit saja gitu. Apakah bersedia nih dari ibu bapak dan keluarga yang lain? Bersedia. Ya, boleh. Oke, boleh ya. Akhir-akhir ini gimana nih kondisi adik Rara? Ini sih Mbak, kan iya berat badannya tuh udah nggak naik-naik terus. Soalnya dia emang susah makannya, dia suka nggak mau lah, rewel ya. Iya enggak. Terus kalau misalnya dipaksa makan ya dia malah nangis gitu. Baik Bapak Ibu, nanti kita bakal nanya-nanya sedikit ya Bapak Ibu, buat nanti kita cari bareng-bareng solusinya gimana. Oh iya, benar Mbak. Untuk usia adik Rara ini sekarang berapa ya Bu? Usianya sekarang dia 3 tahun. Oh 3 tahun ya? Iya, masih Terus 3 tahun. pola makannya gimana tuh tiap harinya? Nah itu dia akhir-akhir ini sih ya udah lumayan lama sih sebenarnya. Dia tuh makannya cuma kayak 1-2 kali sehari doang, itu juga sedikit, cuman paling 3 sendok. Dia tuh maunya cuma jajan-jajan doang, nggak mau kalau makan nasi tuh susah gitu. Ya, jadi berdasarkan penjelasan dari keluarga tadi ya, memang masalah utamanya itu pada adik Rara yang kurang minat makan makanan pokok gitu ya, dan sering jajan sembarangan nggak ini? Aku suka jajan, gak kau nasi. Iya. Saya juga kadang ngasih jajan ke anak saya. Jangan Jangan nangis. Iya itu, dia emang suka susah lah, terus pokoknya nggak mau dia kalau misalnya makan nasi. Kalau jajan ada tukang siomay lewat, baru dia mau. Suka banget tuh jajan. Suka jajan. Saya juga kadang beri itu jajan di warung, Mbak. Yang penting ya isilah perutnya gitu. Ya, Mbak juga ngeliat ini Rara tuh kayak lemes terus, Mbak. Kayaknya berat badannya nggak naik-naik, bener. Soalnya ya setiap jalan dia lemes banget, pokoknya lemes banget. Karena jajan itu ngomong makan. Adik Raranya ini pernah diare nggak setelah makan jajan sembarangan gitu? Iya pernah beberapa kali kena diare juga gara-gara terlalu sembarangan jajan gitu. Terus dia tuh kalau udah suka satu makanan meskipun jatuh juga suka diambil ya. Gak boleh ya dia ya. Jadi mungkin bisa lebih diperhatikan tentang kebersihan makannya juga ya. Mengingat adik Rara juga pernah punya diare tadi. Nah makanya mungkin itu salah satu faktor juga mengapa sih adik Rara ini susah buat naik berat badannya. Mungkin adik Rara bisa timbang berat badannya dulu ya. Dulu ya. Iya benar. Bisa Mbak lewatin, Mbak? Bisa. Baik ya Ibu Bapak, ini dari yang tadi dari timbang nih adik Rara ini beratnya 12 kilo nih. Nah, kalau ditarik garis ini dari bulan-bulan yang kemarin yang udah ditimbang itu garisnya mendatar gitu. Jadi nanti salah satu rencana kegiatan yang memang harus diperhatikan, ibunya ini sering, mungkin ibu atau keluarganya gitu ya, sering untuk membawa adik Rara ini kunjungan ke posyandu supaya dilihat nanti berat badannya, pertumbuhannya itu apakah baik atau enggak gitu, supaya nanti bisa dicatat di KMS dan juga di buku. Nah, KMS ini tuh buat mantau perkembangan berat badannya si adik Rara ini. Jadi tiap bulan kan dicatat itu ya berat badannya, dan kita tarik garisnya misalnya mendatar atau turun, itu harus segera ke kadar posyandu ataupun puskesmas. Oh berarti fungsi buku ini tuh bukan hanya buat nyatet doang ya, tapi bisa buat mantau pertumbuhannya si Iya betul. Oke,
jadi di sini saya mau jelasin juga ya terkait kebutuhan nutrisi anak usia 3 tahun seperti adik Rara ini. Jadi anak usia 3 tahun atau anak prasekolah ini memang sedang butuh makanan yang beragam gitu ya, seperti makanan pokok yang biasa kita makan itu ada nasi ya, terus bisa juga dengan kentang, terus ada lauk-lauk nabati seperti tahu, tempe gitu, terus ada lauk hewani seperti ayam, ikan, telur, daging begitu. Nah ini bagaimana nih? Bintang, telur bintang, Telur bintang. Dia emang sukanya tuh makannya yang lucu-lucu gitu. Sampai bentuk-bentuk ya. Bentuk-bentuk. Itu biasa dibikinin telur bintang kayak gitu ya, Bu? Karena saya sibuk ya Mbak, ya, jadi kayak jarang gitu. Buatnya ya seadanya aja. Terus ini juga ada poster ya yang di dalamnya ini bisa kita lihat ada macam-macam makanan bergizi ya, dan juga ada jadwal makannya juga. Ini bisa disimpan sama keluarga supaya sebagai panduan untuk menu makanan. Oh, berarti kalau misalnya kita lupa makanannya apa saja mau dikasih ke Raranya itu kita bisa lihat ini ya Mbak? Iya betul sekali, bisa lihat di situ Pak. Oke. Mbak, tapi kalau misalnya anak saya ini tuh nggak mau makan banyak gitu Mbak, itu kita harus lakuin apa Mbak? Kalau adik Raranya nggak mau makan banyak itu nggak apa-apa ya Pak, wajar aja. Karena buat anak usia 3 tahun itu prinsip pemberian makanannya porsi kecil tapi sering gitu. Jadi sebaiknya jangan dikasih langsung banyak-banyak gitu. Iya Bapak Ibu, jadi misalnya nih paginya diberi makan porsinya dikit, nasinya dikit, sama lauk sama sayur, terus ada selingan snack sehat juga, misalnya buah potong atau puding susu gitu. Terus siangnya nanti makan lagi, nasinya porsi dikit sama lauk dan sayur yang berbeda. Kemudian ada selingan sehat lagi buat sorenya, kayak tadi puding susu atau buah juga. Terus malamnya baru makan nasi lagi porsinya kecil sama lauk dan sayur yang berbeda gitu. Oh, begitu ya. Berarti kalau misalnya saya mau beri cemilan ke anak saya itu harus bersih dan sehat ya? Betul Tante juga bisa nih ngasih cemilannya itu cemilan yang sehat tuh, contohnya ada telur rebus atau enggak roti dibentuk-bentuk itu. Nah boleh, terus atau enggak pokoknya jajan-jajan yang memang mengandung banyak nutrisi kayak gitu sih, supaya nanti bisa membantu pertumbuhan berat badannya si adik Rara gitu. Oke. Kalau misalnya anaknya makan ya saya biarin aja makan yang dia mau aja gitu. Kalau kayak gitu sebenarnya nggak diperbolehkan juga ya Pak, soalnya peran bapak kan di sini juga penting ya. Nah dilihat juga dari usianya si Rara ini kan usia 3 tahun lah, 3 tahun benar ya Bu ya? Iya betul. Nah di situ itu kan pasti menirukan orang lain gitu kan, anak-anak di bawah 3 tahunan atau di atas 3 tahun pasti melihat contoh dari orang lain gitu. Nah bapak tuh harus memberikan contoh yang baik. Contoh baiknya mungkin saat makan malam gitu ya, misalnya bapak menemani Rara gitu yang pertama. Terus yang kedua adalah ketika bersama dengan Rara bapak mencontohkan makan makanan yang sehat, kayak misalnya makan sayur, makan buah kayak gitu. Nah supaya nanti Rara juga meniru gitu. Nah terus juga beri apresiasi juga Pak, apabila nanti Rara bisa mencoba berani mencoba untuk makanan baru atau sayur-sayuran yang mungkin Rara nggak suka, sebagai keluarga, sebagai bapak juga memberikan apresiasi gitu. Jadi nanti Rara juga lebih mau gitu untuk mencoba makanan itu kayak gitu sih. Iya, nanti saya coba kalau gitu. Terus Mbak kalau misalnya dia makannya sedikit gitu, boleh nggak langsung kita kasih susu atau snack gitu? Nah, kalau misalnya jajan atau snack gitu, kalau bisa dibatasi ya Ibu, jangan dikasih terus sampai kenyang gitu, karena itu nanti bakal anaknya tuh nggak mau makan makanan utamanya gitu, nggak bakal mau makan nasi karena udah kenyang duluan gitu. Kalau susu juga boleh dikasih tapi sesuai kebutuhannya. Misalnya dia udah makan nasi ya boleh dikasih susu, tapi susunya itu jangan kebanyakan juga karena dia bakal kenyang dan nggak mau makan nasi. Terus juga Ibu dilihat untuk menjaga mencegah, kan tadi kan sempat suka diare ya habis makan dari luar. Nah itu juga dari keluarga juga memperhatikan makan makanan yang memang harus makan yang bersih gitu, dan juga mengajarkan cara mencuci tangan yang benar Ibu kepada Rara gitu, 6 langkah supaya Rara tahu kalau misalnya kita mau makan kita juga harus dalam keadaan bersih gitu. Jadi Rara itu nggak langsung langsung ambil kita biasanya anak sendiri ya Pak. Maka dari itu kita harus mengajarkan kebersihan pada makanan kayak gitu. Susunya juga jangan susu kental manis ya Mbak? Tuh susu kental manis itu banyak gulanya bukan banyak nutrisinya, jadi makanya nggak boleh banyak banyak. Kan kita udah masih tahu ya tadi posternya untuk apa, KMS-nya untuk apa. Nih bisa disebutkan lagi nih dari keluarga yang tahu posternya ini buat apa dan KMS-nya ini buat apa. Gimana Pak posternya? Boleh dibantu mungkin nih, ibunya dibantu buat Ini kakek neneknya nih gimana supaya nanti inget ya? Ya kan nanti enggak lagi di rumah. Gimana Bu? Gimana ya Kek? Tadi posternya Gimana bareng-bareng ayo bareng-bareng. Biar ini tadi Rara senangnya makanannya itu bintang-bintang tadi ya kan? Jadi supaya ini ya panduan untuk menu makanannya, jadwal makan juga mungkin ini sebagai pengingat kami. Yang warna-warni ya itu ya Dek ya? maunya warna-warni ya. Terus kalau yang KMS itu buat buat juga, nggak hanya buat nyatet gitu. Jadi nanti diusahain ya Rara ya, posting terus sama kakek nenek ya, mama sama papa kerja. Cari duit buat Rara. Udah bisa makan kiwi ya Dek? suka banget sama kiwi ya? Iya dia suka kiwi. Nah, terus untuk dari Bapak Damar nih, Bapak ini bisa melakukan apa nih buat membantu adik Rara biar makan gitu? Kalau saya sih kayak
kalau misalnya pulang dari kerja ya saya coba temani adik Rara ini buat makan bersama ya. Terus juga saya kasih contoh makanan sehat kayak sayuran gitu. Dia mau makan juga. Terus kalau misalnya jajan gitu saya nggak langsung kasih kalau misalnya dia nggak mau makan gitu. Beri apresiasi juga gitu Iya, ya. Mbak, oh ya. iya. Mungkin itu saja dari kami. Apakah dari Bapak Ibu ada pertanyaan sebelumnya sebelum kita pamit? Sudah. Oke, berarti mohon diingat ya Bapak Ibu mengenai menunya, menu sehatnya, kemudian jangan lupa juga untuk sering bawa Rara ke posyandu gitu. Itu sih poin-poin pentingnya supaya lihat perkembangan dari Rara gitu ya. Mungkin dari itu saja kami izin pamit Bapak Ibu dan keluarga semuanya. Terima kasih.